Halo, Mat Wahyono. Halo, Om. Selamat malam. Halo, Sehat, Om? sehat-sehat. Alhamdulillah. Di Jakarta apa di Solo, Om? Jakarta baru balik kemarin Oh, apa kemo ya, kan 3 minggu sekali kemo. oh jadi 3 minggu sekali 3 minggu kemo. sekali ke Solo. Ya pulang Solo, balik-balik. Nyetir udah cepet sekarang. Oh, jalan tolnya udah bagus ya. Teman pada bilang sih, Iya, karena yang belum bagus. belum nyoba Ya, ini. dulu Om, kan masih banyak. Ya, kenapa? ada satu Om yang pada pengen bilang sama Om Darwis kemarin tuh. Karena kan di Hmm. sini kan dulu biasa nemenin banyak lah orang-orang kita yang pada berobat di sini. Ada salah Iya. satu profesor di Jepang di sini. Memang dia punya apa tuh? Dia punya sistem pengobatan itu mahalnya setengah mati. Tapi ada seseorang yang tadinya udah kemo sampai ke Singapura, terus udah sampai habis rambutnya. Oh ya. Dan sekarang udah seger lagi, Om. Rambutnya udah bisa tumbuh bagus lagi, badannya udah gemuk lagi dengan ngejalanin metode yang diajarkan sama profesor yang para kenal itu tanpa melakukan pengobatan yang seharusnya dijalankan di Tokyo. Oh, oke. Ya. Nah, Kebetulan cuma sih ini aja Om, saya di Solo ini. permajaan organ tubuh, Ya. Oh ini stem cell ya, stem cell. stem cell. Tapi dia karena nggak bisa ke Tokyo kan, lagi masa COVID kayak begini. Jadi Oh, stem oke. cell yang dijalanin sama dia sekarang ini apa Om? Cuma permajaan dengan secara alami. Oh bagus lah. Tiap Sebetulnya hari sih bagus juga. buah-buahan Nanti Om. sebetulnya setelah, ya saya juga ini, sebetulnya setelah kemo selesai, kan saya kemo kira-kira 4 bulan lagi ya, 4 bulan. Tapi benar-benar bahwa dokter Solo di rumah sakit JIH nih, waduh luar biasa. Jauh sama rumah sakit Jakarta sih, gila. Banyak teman saya yang kasus kayak saya, itu udah 5 tahun berjalan, masih masalah perutnya. Saya udah enggak. Padahal saya tuh termasuk kanker yang cukup akut, tapi semua bersih sekarang, ya tinggal kemo aja ya. Dan perbaikan saya cepat sekali, recovery saya cepat sekali. Jadi Alhamdulillah. ya syukurlah Puji gitu Tuhan. ya. Jadi makanya, nah setelah ini selesai ini ya, saya memang harus coba untuk mengkonsumsi hal-hal yang supaya mencegah ke arah kanker lagi, karena kanker saya udah zero sih, udah bersih, cuman kan harus di kemo ya. Stop Om Tak ininya. berhenti, udah berhenti sih. Wih. Sekarang diganti sama ini nih, tuh sempret. sekarang sekarang alkohol udah bukan untuk diminum, semprotin ke tangan. Betul-betul Dan memang semprot ya, ya Om ya. iya. Dan saya Tapi bersyukur gitu. Jadi recovery saya cepat, terus fisik saya mulai bagus. Nah, cuman kalau di kemo kan masih istirahat kira-kira 2-3 hari ya. Karena kan sel kita kan dimatikan. Nah, kadang-kadang suka bandel. Habis kelar saya masih nyetir jalan ini ya sampai Jakarta, rada capek juga. Ya wajar lah menurut saya. Gitu. Dan udah balik lagi, normal lagi, badan saya mulai naik lagi, yang tadinya 85 sekarang udah 93. Waduh, asal jangan begini aja. jangan kayak Vera Om. Enggak Jangan lah, kayak Vera. Kalau Om Darwis Vera kan jangan kurus. Enggak, Vera jangan kurus, kalau kurus nggak lucu, bukan Vera lagi. jangan Om, udah kelewatan ini Om. Yang penting sehat, yang penting sehat. Gitu Hmm. kan. Sampai kemarin tuh sama anak yang paling besar kan kebetulan perawat dia. Pas Oh ya. lagi vicol dia bilang, "Oh Kasan, kapan diet?" katanya. Besok lusa. Jawabnya nggak ngerti. Jangan. Kalau nggak biasa diet nanti malah jadi sakit.
Yang penting sekarang lu sehat aja. Udah sehat itu number one lah. Ya, itu yang paling penting. Sama ini juga memang harus apa bersih lah. Sekarang ini kan banyak orang ininya ngaco. Ini ngaco gitu loh. Ya kan, capek kita ngelihat sekarang. Ya kan, nggak pernah sadar gitu. Jadi antara apa yang dia rasakan dengan mata, mulutnya keluarnya beda. Misalnya lah, melihat ini kok bagus, tapi karena dia nggak suka jelek gitu. Saya lihat seperti itu sekarang. Ya udah akhirnya secara menyeluruh ya. Kalau kita ngelihat, aduh, sekarang kan ini orang mau beken dengan cara yang nggak halal kan, banyak loh, iya kan. Padahal kalau dia mau usaha, dia punya udah istilahnya yang orang-orang kayak begitu, mereka udah pada punya pengikut banyak, followers banyak, bisa kasih motivasi yang bagus sama orang, betul. akan lebih bagus lagi loh. Iya, sebetulnya. Kita ini udah kondisinya ngaco kayak begitu, senengnya nyalain orang, nggak pernah puas, ya kan. Terus nasionalisnya luntur sekarang ini. Pokoknya apa-apa Indonesia jelek aja. Yang diikutin malah dari luar, kan geblek menurut saya gitu. Iya, ya gimana nasionalis nggak mau luntur, Om? Kalau sejarah dibengkok-bengkokin, itu yang bikin Vera kesel. Iya, makanya buat generasi muda yang sekarang ini harus terus nggak bosan-bosannya kita kasih tahu. Kalau nggak keracunan, susah lah. Sekarang yang orang pinter aja keracunan kok. Banyak teman saya yang udah, aduh, titelnya segala macam, tapi ininya stupid gitu. Mentalan aja. Sampai akhirnya ya juga saya pikir gila. Saya berpikir, lu ngelakuin sesuatu pakai mikir nggak sih? Saya gitu loh. Akhirnya mereka musuhin saya. Saya bilang, emang gue pikirin, lu musuhin satu kompleks juga gue nggak apa-apa. Yang penting jangan orang tua gue musuhin gue. Ya, kita mah nggak perlu dia gitu loh. Cuma saya kasih tahu, bener loh. Kita nih akhirnya pecah karena nggak ngerti cara berpikirnya, nggak pakai otak. Sekarang lihat di TV lah, yang orangnya namanya profesor, apalah segala macam, pakar segala macam, begitu ngomong otaknya nggak ada menurut saya. Gila kan? Ini udah mau wabah, saya juga bingung tuh Indonesia kok begini nih. Pokoknya selalu jelek aja. Apalagi dia nggak suka pemerintah sekarang. Jelekin aja udah. Pokoknya apa semua jelek. Iyalah. Nggak pakai otak lagi. Apakah seseorang nggak pernah, malah yang nggak melakukan apa-apa dibilang bagus. Kan stupid itu menurut saya. Jadi nuraninya udah nggak jalan menurut saya. Gitu. Gimana negara mau maju gitu. Ya tapi untunglah pemerintah sekarang nggak bosan-bosannya gitu. Terus dia melakukan segala sesuatu upaya terus kan. Apa aja dibilang ya contohnya sekarang ini divaksin bilang palsu. Ini suruh duluan, udah gila gitu. Kayaknya kalau zaman dulu saya, zaman SMA saya, anak yang gitu dibawa ke lapangan dikencingin rame-rame itu. Lo bener di Bandung ya. Iya kan. Belum lama ini kan saya ngobrol sama Pak Dudung kan. Pangdam saya mau teriak dia, saya bilang, Pak, gue salut sama Bapak, gue bilang. Dan baru sekarang ini gue ketemu satu tentara yang jadi idola gue, saya bilang. Sama-sama dari Bandung. Wah, kita tos aja, saya bilang. Saya bilang, saya ngarepin Bapak ini nanti jadi megang. Kalau nggak Indonesia kacau. Dan saya salut banget itu. Itu luar biasa. Jadi anti mainstream gitu loh. Dia ngedobrak kemana-mana, luar biasa kan. Yang sebelumnya kan Om, karena memang ya itu dia ya, mereka ngegedor masyarakat lewat media. Kemudian kalau cuma itu doang mereka merasa nggak cukup. Akhirnya cara mereka satu-satunya cara gimana lagi untuk ngancurin negara kita ini, yaitu dia garda terdepan di negara kita ini loh yang harus dirusak. Kita punya TNI, kita punya Polri. Ini kalau dipecah, mereka seneng banget. Makanya kan mereka terus-terus bikin framing kayak begitu kan. Makanya sampai akhirnya para waktu itu bikin surat terbuka dan alhamdulillah didengar sama Panglima, dan kejadiannya kan akhirnya sekarang kayak gini, Pangdam sama
sama Poldanya bener-bener kerjanya keren banget. Ini Ya, oh ya, geterin hati banget loh Om pas ngelihat ya, apa turun-turunin ya. baliho-baliho nggak Dan jelas kayak gitu. akhirnya polisi punya nyali gitu loh. Hmm. Karena kan sulit ya. Memang polisi itu menurut saya kasihan karena begitu dia keras nanti digenjot. Iya kan? Jadi dipakai bulan-bulanan. Begitu pas tentaranya maju, waduh, baru nih seru saya bilang. Baru dia pada angkat tangan. Iya, ya, saya bilang sama Pak Rudum, Pak jangan kendor Pak, waduh, gua sih support abis dah. Seru Karena emang itu, selama ini betul. kan seperti itu Om. Jadi sedikit aja polisi melakukan hal yang agak sedikit keras, padahal itu udah aturan gitu loh. Tapi begitu dikerasin sedikit, langsung disebutnya pelanggaran HAM. Pelanggaran Apalagi tuh HAM. dari siapa amnesti itu loh. Aduh, saya kalau ngelihat ini saya bilang ini orang, saya bilang dia warga negara Indonesia atau apa sih? Kayak dia tuh kayak, saya nggak ngerti itu bener-bener. Mukanya sih alim gitu loh, tapi kalau saya lihat dia sama sekali nasionalisnya kurang gitu. Kan saya bilang, oke, dia bilang pelanggaran. Saya bilang, sekarang kalau polisi diinjek-injek terus emang nggak bisa nembak. Ya harus nembak lah saya bilang. Cuman dia karena kan dibayar untuk ngomong itu gitu. Waduh, saya nggak ngerti dah orang-orang yang bekerja begitu itu apa sih gitu. Jasanya untuk negara kagak ada. Iya kan? Cuma duduk-duduk di meja dengan informasi dan ngoceh aja. Nantilah Iya. Om, ada saatnya di pengadilan. Ada sedikit sih bocoran Iya. dari WhatsApp mereka yang tertembak. Hmm. Ada sedikit yang saya tahu bocorannya. Nantilah di pengadilan baru orang bisa melek. Makanya kan awalnya kan Komnas HAM kan nuntut kan. Hmm. Tapi begitu Polda datang bawa beberapa barang bukti ke sana, kasih penjelasan, akhirnya mereka kan jadi ngerti. Nah sekarang giliran Komnas HAM udah menyatakan kalau memang yang salah dari pihak sana menyatakan Komnas HAM nih nggak bener, nggak tegas. Kan udah, aduh, pokoknya harus Komnas HAM mereka lah tuh yang bener. teman-teman semua tuh, teman-teman gue semua tuh. Ya, cuma Harusnya saya mereka selalu lah yang bilang, bener saya gitu loh titip pesan poinnya. kadang-kadang, ya cobalah yang netral, saya bilang gitu. Karena kalau kita nggak start sekarang ini berpikir secara jernih, secara wajar, kita kapan mau maju, saya bilang. Sekarang gak sejauh-jauh, itu yang namanya Amerika, dia mendeklar negara demokrasi, bebas segala macam. Hampir 4 tahun ini kan jadi geblek semua kan. Dirusak Kan semua orang orang. banget. Iya kan bener kan. Itu satu kesalahan kegoblokan besar orang Amerika menurut saya. Dan memang dari dulu gue juga gak suka Amerika. Saya tuh gak pernah pengen ke Amerika. Berapa kali ada yang ngajak pameran di sana, saya gak pernah mau. Sebelumnya gak suka saya. Udah kita pameran di Indonesia, jadi kita harus bangga sama negeri kita. Emang kita dapat makan dari sana gitu. Kan gila saya ngeliatin gitu loh. Orang-orang naik ke Capitol kayak begitu. Itu kan kayak zaman barbarian kan. Gila kan juga. Padahal orang pintar semua di sana kan. Tapi kenapa nggak bisa apa-apa? Itu buah si malakama menurut saya. Dia ngomong soal itu, dia nelen sendiri sekarang. Dan dia bakal Kenapa? udah dipastikan bakal di-impeach. Iya sih. Ini Bulan 2 udah mulai pengadilannya. Hebat ya. iya. Karena Ya, nunggu tuh. Karena nunggu. ini kan Di oh ya. Indonesia bisa ada juga yang diadili nanti. Ya, kalau saya sih prinsipnya mantan presiden. Saya ini prinsipnya apa? Berpikir secara positif. Kalau yang benar kita dukung, nggak benar kita nggak dukung. Itu aja kan. Itu aja. Kita pemerintah. Iya, pemerintah sekarang nggak benar, ya kita nggak usah dukung. Tapi kan dilihat dengan kasat mata aja, orang bego aja tahu gitu loh. Iya kan, mana ada dalam sejarah perjalanan bangsa ini yang namanya kepala negara mau berani untuk jadi kelinci percobaan, masih dibilang ini itu juga, kayaknya mau nabok aja tuh orang yang ngomong gitu. Kan nggak bener gitu loh. Kadang-kadang saya juga dibilang, saya ini perusahaan, nggak ada lah. Sini orang udah apa ya, udah track saya udah di sini kok dari dulu 40 tahun, masa gue mau main politik mau ngapain gitu loh.
diketawain bebek, saya bilang kalau gitu kan. Tapi kan kita punya ini, kita punya nurani kan. Itu aja. Ya saya salut sama Vera yang kerjakan sekarang luar biasa gitu loh buat saya. Tapi kalau nggak ada orang yang seberani kayak Vera gini, siapa lagi gitu. Oh, Ya, itu loh banyak Mas. Om. Vera Iya mah sih. masih ya butiran debu lah Om, nggak ada apa-apanya. Ya iya sih, tapi salah satunya kan dari Vera. Banyak teman-teman kayak Denny, kayak siapa Kun tadi siapa tuh yang satu itu Eko juga pun tadi. Eko Kun tadi itu kan saya cukup salut lah sama beliau. Tapi kalau nggak ada mereka itu, nggak ada kawan-kawan seperti itu, mau dibawa kemana negara ini? Iya kan? Karena kan apa-apa gitu, ya kalau kita masih hidup panjang, kalau begitu tuh besok pada lewat. Sementara kita ninggalin sesuatu yang nggak bagus pada negeri ini kan, anak-anak kita mau dibawa kemana? Ya, susah lah sekarang. Dan Itulah ini Om, baru sejarah periode. dibengkokin. Uh, Sejarah dibengkokin yang iya. anak-anak. Coba Om lihat deh di setiap mereka bikin demo, mereka bikin kalau kita bilang kayak partinya mereka yang perampok-perampok ya kalau Vera bilang ya. Setiap mereka demo yang mereka turunin dari ambulans itu kalau nggak ibu-ibu bawa anak, kalau nggak anak-anak SMP, anak-anak STM yang bawa bom molotov atau batu. Terus mereka mau jadi Ya apa ke itulah. depannya? Kenapa? Ke depannya mereka mau dijadiin apa gitu loh. Nah justru itu kan pada akhirnya ya kita, apakah mereka itu nggak menyadari bahwa kita ini kan sama-sama hidup di negeri Indonesia. Kalau maju juga kita ngerasain semua kan. Itu loh yang kadang-kadang heran. Nggak punya cara berpikir gitu. Apalagi ya ini kan sebetulnya yang rakyat-rakyat yang cuma disuruh-suruh sana kan nggak ngerti. Justru yang gila ini kan bangsa kayak orang yang katanya megang apalah, dia merasa seorang akademisi yang ini segala macam, wah gila lah itu, ya kan. Dan udah gitu kalau udah berkoar udah sok tahu lagi, pada kelakuannya juga nol gitu kan, ya kan susah kan, kayak apalah, ya banyak lah, saya nggak bisa sebutin satu dua juga lah, tapi kita tahu semua lah ya, dia ngomong apa tapi kelakuannya lebih dari itu kan, susah kan, iya kan. Udah gitu sok komentar gitu, makanya ada pernah kejadian kan komentar soal fotonya Pak Jokowi, dalam hati gua, wah dia lupa gitu. Kalau ada, ya saya mah bukan seorang akademisi gitu loh, tapi saya riset dan saya menganalisa puluhan tahun fotografi di Indonesia aja banyak salahnya menurut saya gitu. Dan saya ngomong sama dosen-dosen di sini, bilang salah gitu. Karena fotografi itu kan baca dari teori orang juga. Orang itu bener nggak, saya bilang gitu kan. Ini pakai komentar Pak Jokowi, pakai ini segala macam. Wah saya gas, nggak ada cerita itu. Saya bilang kalau bisa kita debat. Lu akademisi mau es mambo mau es apa, gue es balok gitu bilang. Tapi kalau soal fotografi jangan coba. Saya selalu bilang, dalam fotografi jangan cobalah. Saya ini udah saya bukan seorang akademisi, tapi saya menciptakan sudah, aku bilang. Karena dengan riset 40 tahun itu udah Bukan hal yang jalan-jalan keluar. Lah iya, saya sampai debat sama guru saya yang di Jerman aja dia nggak bisa jawab kok. Karena itu, saya bilang fotografi itu nggak bisa lah. Saya bilang. Kalau lu cuma bisa teori aja, motret kagak becus ya jangan ngomong, saya bilang. Itu. iya, teori doang. Kalau jam terbangnya prakteknya masih belum, wah pasti segala macam kendala kan pasti ada Om ya kalau pemotretan ya Om ya, Ya apalagi kalau iya. pemotretan di luar apa namanya cahaya Nah, itu kan pasti semua dipakai banget. betul. Dan saya juga udah banyak bekerja sama-sama orang-orang asing semua, orang Jepang lah, orang ya sebut aja di mana, dan mereka juga kadang-kadang banyak bertanya sama saya gitu. Ya karena kan sebetulnya fotografi itu secara akademisi itu masih bisa diragukan
ketepatannya, karena sebuah teori fotografi kan harus dibuktikan. Ya kalau ngomongin soal politik ya dari pengalaman aja, tapi kan orang selalu bilang, lu motret aja dah, lu nggak usah ngomongin politik. Dalam hati gue hidup lebih lama, gue bilang, saya tahu sejarah politik. Emang bodoh, saya bilang ngomongin foto doang, saya bilang. Susah lah kadang-kadang. Tapi ya bagus lah menurut saya. Vera harus, spiritnya harus tinggi terus gitu, supaya teman-teman nih, kalau enggak, kita nih nggak ada orang yang nyeletuk akhirnya. Kalau saya kan hanya sebagai pendengar dan komentar dikit, karena selalu mengomongkan bahwa fotografi itu kan terlalu apa ya, terlalu cetek, terlalu ya, kalau orang bisa foto ya dulu motret aja, kan stupid kalau di sini. Padahal yang namanya profesi itu menurut saya yang paling canggih itu fotografer lah. Kalau dokter kan dibilang disuntik semoga sembuh, besoknya mati belum tentu. Kalau fotografer, lu gue foto cakep baru cakep, kalau nggak besok selesai. Kan? Jadi membuktikan kan, you have to prove it, bukan hanya ngomong doang kan. Ya sekarang profesi kan macam-macam lah. Oke, ngebela orang, wah nanti kamu bebas ya, ternyata 7 tahun, duit udah dapat banyak kan. Fotografer begitu, selesai urusannya, nggak bisa. Saya selalu bilang kepake gitu. Lagi ya Om ya? Ya. Nggak kepake lagi. Nggak kepake, selesai. Dan biasanya kalau udah nggak kepake sama satu orang, terus ntar nyampe ke yang lain, akhirnya yang kita mau tawarin foto kita ke yang lain juga nggak mau. Dan juga fotografi itu kan konsistensi kan. Kalau lu cuma kerja 5 tahun selesai, nggak ada ceritanya. Coba lu pertahankan sampai puluhan tahun. Sampai mau 10 dasawarsa, 5 dasawarsa aja. Itu udah bagus saya bilang. Tapi kalau hanya 5-10, nggak usah cerita. Ada proses. Gitu. Dan itu mencakup segala segi. Ini tadi dalam pemotretan yang paling susah kalau menurut Om Darwis tuh kalau lagi kayak gimana? Sebetulnya susah bukan di teknis ya. Susah itu bagaimana kita bisa coba berkomunikasi dan yang kita ajak komunikasi itu dia bisa memberikan respon. Nah, kebanyakan di dalam kultur Indonesia, terutama pejabat atau apa, dia punya blocking system. Itu. Jadi, gua gini, lu mesti ini. Ini memang kultur sih di Indonesia. Jadi, akhirnya kita harus punya sebuah kekuatan. Apa kekuatan energi? Supaya dengan kita berkomunikasi, karena energi itu jelas kan. Misalnya kita ngomong sama orang, ya kita melatih energi kita. Orang itu yang ngerespon, gila ini orang bisa mampu gitu kan. Tapi kalau kita nggak belajar ke arah sana, kita ngomong ngoceh, mungkin yang kita hadapin, aduh siapa sih ini? Mau ngomong doang kayak gitu kan. Nah memang sebetulnya seorang fotografer, kita harus dibekali plus ya. Itu bagaimana dia bisa memanage energi dia. Dan melatih komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu harus betul-betul harus dikuasai. Selain teknis ya, kalau teknis ya harus mutlak lah. Kalau fotografer masih ngeraba-ngeraba teknis ya udah jangan jadi fotografer gitu. Tapi intinya itu, jadi dengan kita punya ilmu itu ya, memanage energi itu, kita juga bisa, karena kan fotografer tuh harus punya multi talent. Selain dia itu, dia juga secara psikologi dia belajar ya learning by doing lah ya belajar human psychology. Jadi menghadapi orang, bagaimana kira-kira mereka bisa terasa sama kita dengan energi kita, dengan gaya kita, semuanya kan saling mengkait. Ya. Makanya saya selalu bilang dulu gitu, kalau saya ngeliat orang aja, tanpa saya belajar secara akademik, saya tahu bahwa ini orang seperti ini. Makanya dulu saya pernah bilang bahwa saya yakin, zamannya dulu Ahok, saya bilang Ahok ini orang yang jujur, yang gila, yang nekat. Tapi dia betul-betul ya jujur ya, honest ini orang. Dan dia melakukan sesuatu bukan untuk diri dia, untuk orang lain. Saya bisa baca, saya bilang.
Gak usah dia ngomong gitu, dia ngelihat aja begitu, saya udah bisa tahu. Jadi secara personal itu juga saya bisa ini. Siapa dulu yang nanya Oke. gue? Ya, Waktu waktu moto Pak Jokowi rasanya kayak gimana sih Om? Kan namanya eh, foto orang nomor satu gitu di Indonesia. Karena jujur aja Om ya, waktu pertama kali ketemu sama Bapak, Bapak baru nyampe di lobi hotel waktu yang buat G20 di Jepang itu. Waktu baru-baru pertama nyampe itu Farah posisinya ada di sini Om. Bapak masuk, terus tapi langsung jalannya ke arah sini. Itu udah dikawal pas pampres apa gitu segala macam, menteri-menteri semuanya jebret gitu kan, ngikut semua kan. Baru ngelihat pundak belakangnya aja Om, ini air mata tuh udah nggak bisa berhenti. Aduh, ini orang manusia apa segitu badannya kecil, bebannya banyak yang harus dia benahin, dikatain ini itu, ya. kok bisa setegar itu, sekuat itu ya dalam hati, ya Allah. Saya ngeliat ini nggak, saya lebih-lebihin ya. Pak Jokowi itu dari proses menjalani hidup dia, pada saat dia tertunjuk, ya, tertunjuk itu artinya kalau ditunjuk itu sama seseorang, kalau tertunjuk itu sama alam. Dia memimpin negeri ini, sebetulnya udah setengah dewa, menurut saya. Kenapa? Ya, energinya sih bisa baca gitu. Nah, ada satu hal kenapa menurut saya bahwa dia seorang leadership, seorang pemimpin sejatinya. Dia tuh sebelum dia ngomong, dia dengerin orang dulu. Karena begitu saya ketemu pertama, kan saya dipanggil Bapak. Bilang, Mas, saya mau foto gini-gini ini. Ya, dikasih tunjuk foto-foto yang semuanya itu profil dari orang-orang yang terkenal ya. Ya, apa kepala negara lah segala macam. Ya, saya nggak bisa sebutin siapa lah. Ya kayak Bill Clinton segala macam. Saya ngeliat, terus saya cuma satu bilang, Bapak lebih baik dari ini. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena energinya beda. Dan ternyata benar begitu saya foto, saya mendapatkan yang unpredictable lah menurut saya. Ada beberapa dan itu kayak dituntun. Saya lagi jalan Pak berhenti sini ya, oke boleh. Dan dia nurut, dia ngelepasin ke saya. Begitu terasnya sama saya. Mungkin itu ya. Ada yang saya bilang tadi energi. Pada saat saya mengutarakan, saya berkomunikasi dengan Bapak, ya Bapak kan orang Jawa, sama-sama sama saya. Biasa semedi, biasa tirakat. Dia pasti tahu. Dia ngeliat orang begitu, tak, dia tahu ini orang seperti apa. Dan saya juga, karena kebetulan saya juga orang Jawa, dan sejak umur 50 tahun saya juga melatih kayak begitu. Saya bilang, waduh, saya bilang, Pak, beberapa kali saya nyetrum, pasti ini bagus fotonya, saya bilang. Begitu dia, oh iya ya bagus. Karena memang energi itu begitu menyatu, itu menghasilkan sesuatu yang double energi. Dan itu saya lihat kan. Dan kalau saya lihat sih, ya ini kadang-kadang kalau saya cerita nanti dibilang mengada-ada, tapi itu apa adanya saya bilang. Saya belum pernah dalam sejarah saya motret. Ya. Bahkan orang yang terkenal, orang asing terkenal pun siapa saya pernah motret. Tidak sebesar energinya Bapak. Jauh sekali. Nah, di sini sebetulnya saya bilang, kenapa energi itu begitu menempel ke dia? Karena dia melakukan segala sesuatu udah di luar egoisme dia. Itu hebatnya. Jadi apa yang dia lakukan, dia abdikan ke kehidupan dia. Gila. Saya sampai bilang dalam batin saya ini sudah melakukan segala hal di dalam profesi saya, segala macam. Tapi saya masih banyak belajar lagi di dalam hal ini. Dan sekarang inilah yang saya lagi melakukan terus gitu. Karena dengan kita melakukan itu, sebetulnya segala sesuatu, katakanlah kita mendapat satu masalah, satu musibah, itu biasanya energi positif, itu masih pro ke kita. Saya banyak pelajarin banyak kejadian-kejadian dari selama kurun waktu Bapak ini ya menjadi kepala negara di situ. Banyak sekali yang risikonya tinggi sekali, tapi dijalaninya dengan tenang aja. Dan belum lama ini kan saya juga ngalamin ya, saya ngalamin musibah, saya sakit segala macam, udah dokter udah bilang kayak gini. Tapi itu dia tadi,
ternyata energi positif. Ya energi positif itu bisa dari bukan hanya dari diri kita, tapi dari orang lain pun mendoakan. Yang mendoakan Bapak itu luar biasa menurut saya. Gila itu. Aura itu kadang-kadang bisa nyelimutin tebel banget. Saya kadang-kadang kalau lihat dari belakang Bapak jalan tangan di belakang gitu ya. Selalu kan tangannya di belakang gitu kan. Saya kadang-kadang melihat gitu. Wah, gila luar biasa Bapak. Cuma saya kan nggak mungkin bisa bicara ke Bapak gitu. Dan saya nggak terbiasa untuk memuji di depan. Nggak mau saya. Itu bukan tipikal saya gitu. Tapi dalam batin aja. Karena habis setelah itu saya bicara sama asisten saya bilang gila, gue ini dari tadi nyetrum terus gitu. Karena yang saya lihat adalah satu bentuk kayak ya mungkin orang bisa itu angel, bisa apa, tapi menurut saya itu adalah satu tameng yang melingkarin ini dia. Memang beratnya di situ bahwa kalau sudah kondisi kayak begitu, kalau menurut saya Bapak itu ya kalau marah biasa normal, tapi benci sama orang dan enggak. Tapi melakukan sesuatu, iya. Dan unpredictable kalau menurut saya. Karena dari wajah Bapak itu susah ditebak, dilok gitu loh. Luar biasa itu. Nggak bisa nebak. Jalan pikirannya, permainan caturnya kadang-kadang ini begini kali ya, ini begini. Ternyata enggak gitu loh. Dan kita tapi batinnya gampang. Batinnya Bapak tuh gampang. Yang dia lakukan cuma satu, pengen ngerubah Indonesia jadi baik. Dan gimana caranya Indonesia tidak terpecah belah. Iya. Itu dan bukan sesuatu yang gampang. Betul. Kayak tipikal Bapak itu, dia biasanya ngadepin sesuatu, dia nggak langsung gitu, dia cuma lihat, dia nunduk, dia berpikir, terus dia coba lepas lagi. Nah dari situ baru biasanya banyak unsur energi yang memberikan input dia. Nah pada saat dia ngomong keluar, itu udah saripatinya. Itu bahaya. Itu kalau di Jawa itu istilahnya tajinya ya. Jadi apa? Power dalamnya gitu kan. Sekarang kita lihat aja siapapun yang di sebelah dia kalah karismanya, energinya. Mau di bintang 5, bintang 7, saya ngeliat dan langkahnya lihat. Itu sudah kebaca. Ya kalau orang yang bisa ngebaca pasti kebaca gitu. Tapi kalau orang yang jago baca tapi nggak bisa baca ya sok-sokan gitu, ngomongnya lain pasti. Beda banget Om, beda banget. Jadi waktu pas ketemu di G20 hari kedua itu udah paginya ketemu sama Pak Luhut lagi, bilang sama Pak Luhut, Pak pengen kan dipanggil awalnya sama Pak Dubes, sini Fer katanya gitu. Terus Pak Dubes panggil Pak Luhut, Pak ini saya mau kasih tahu, orang yang paling gila di Jepang ini cuman dia kan, paling berani, nggak laki, nggak perempuan, bahkan kita aja orang di KBRI dibikin pusing sama orang satu ini katanya. Dari situ udah ngobrol-ngobrol sama Ibu Sri dan yang lain-lain, terus akhirnya pada berani ngomong, Pak pengen dong foto sama Pak Jokowi. Oh boleh, nanti saya sampaikan gitu kan. Tapi kan pada kenyataan Bapak kan sibuk bolak-balik. Jadi Bapak dari bawah cuma ngeliatin aja, ntar Bapak balik ke sini. Dari jam 5 pagi loh Om. Dari jam 5 pagi tiap hari sampai jam 7 malam. Jam 8 malam. Karena masih ada di lobby situ. Iya. Dan yang ada lucunya itu supir-supir yang dipakai itu rata-rata orang-orang 02. Oh ya. Yang ngata-ngatain Bapak habis-habisan di medsos mereka di sini. Karena dengan santai aja tuh ngomong sama Pas Pampres di situ, Pak, foto dong kita rame-rame. Kan udah selesai nih Pilpres. Kita semuanya kan udah jadi 03 Persatuan Indonesia. Loh, emang kenapa Mbak Vera? Katanya gitu.
Iya, soalnya nih kita nih sebetulnya berlawanan loh Pak, pada bilang kayak gitu. Ini musuh Bapak semua loh, pada bilang kayak gitu. Itu yang orang-orang 02 langsung pada diem. Yang temen yang satu udah, lu mah Fer, pulang tak kita diapa-apain, oh, bodo amat loh. Di Jepang mau macam-macam ada polisi di sini. Udah kayak gitu, besokannya hari kedua udah Bapak bentar lagi mau pulang dan ini kayaknya Bapak udah bolak-balik yang terakhir nih gitu kan. Duh gimana ya, nekat-nekatin, akhirnya nekat tuh Pak dari bawah, tapi mau keluar suara kenceng pun nggak bisa, cuma bisa Oh, pelan Bapak gitu kan dari bawah. Bapak langsung nengok ke bawah kasih tangan, akhirnya berani tuh ngomong, Pak mau dong foto bareng. Bapak cuma kasih tangan kayak gini, oh iya disuruh nunggu. Udah akhirnya dipanggil itu ke satu atas. hal. Perhatikan deh, Bapak itu setiap per orang secara personal pasti eye contact. Ya, saya ngalamin banyak teman-teman yang baru terkenal di Kitlanta, profesi dia apa, diajak salaman orang matanya kemana-mana. Bapak tuh nggak satu. Karena kalau perlu sambilin handphonenya kita foto dan mata dia tuh tajam satu-satu. Gila. Itu sulit dipunyain orang lain. Padahal itu bisa melatih, artinya kan itu menghargai. Karena kan orang kalau matanya ke sana-sana gitu loh. Kalau Bapak kan enggak. Udah gitu presiden pula gitu loh. Bukan orang ini yang kadang-kadang yang baru terkenal di 2 RT aja udah kadang-kadang nggak menghargai orang. Dan itu waduh banyak sekali sebetulnya bukan hanya kejujuran dia ngejalanin ini, tapi sifat-sifat karakter Bapak itu bisa dicontoh gitu. Ya karena kebetulan ya saya juga kejawen gitu loh. Jadi saya tahu gitu. Karena kan orang tua ngedidik kita sejak kecil dulu seperti itu. Dan itu dia nggak dia jalanin, Bapak jalanin. Dan semuanya tuh apa yang dijalankan dengan batin semua gila. Makanya nggak bisa diprediksi. Orang kalau kadang-kadang suka ngeramal dia, aduh, itu cuma kualat sendiri gitu. Tapi itu perjuangan loh Om, perjuangan banget Vera tuh bisa foto sama Bapak, soalnya udah ada komando juga dari ya Komandan 02 lah bisa dibilang di sini tuh. Udah wanti-wanti sama rombongan supir, jangan sampai si Vera bisa foto bareng sama Pak Jokowi. Oh iya. Mereka sampai punya misi kayak begitu. Dan ada salah satu staf lokal dari ya orang pemerintahan kita lah Pak di sini yang ikut-ikutan, pokoknya usaha banget jangan sampai satu bisa naik ke atas. Sampai segitunya. Tapi akhirnya kita bisa naik ke atas, terus pas sampai di atas tadinya tuh udah dijejerin foto buat siap-siap foto, tapi ternyata akhirnya karena posisi saya ada di tengah, artinya nanti Pak Jokowi akan masuk ke tengah, akhirnya dipindah lagi, diusahain lagi, pokoknya saya tuh nggak boleh deket sama Pak Jokowi. Dibikinlah kayak lorong gitu, jadi Bapak keluar gitu kan. Saya nih udah ada di posisi yang di ujung, udah tinggal Bapak naik mobil doang. Sedangkan yang lain-lainnya di sini, aduh saya udah kepikiran, udah nggak bakal nyampe deh ke Vera gitu kan. Tapi begitu Bapak keluar, itu Bapak nggak berhenti dulu ke kanan kiri yang ada deket-deket lorong situ. Langsung berhenti di depan Vera, Om. Akhirnya apa yang mau diomongin semuanya udah hilang. Tangannya udah gemeteran. Udah gemeteran, lemes, udah nggak ngerti mau ngomong, cuman air mata doang. Bapak sehat-sehat ya Pak, cuma bisa bilang gitu doang. Ibu sehat-sehat ya Bu, udah cuma bisa gitu doang. Pertama salaman sama ibu, sampai akhirnya dicolek sama pas pampres, Mbak Vera itu Bapak nungguin mau salaman. Oh iya. Malah Bapak duluan yang ngasih tangan gini kan, sampai ada fotonya disimpan sama wartawan dikasih Vera. Aduh. Tapi luar biasa. Luar biasa. Ini sebuah sejarah kehidupan di Indonesia ya. Kita ngalamin bahwa ada satu sosok kepala negara seperti itu. Saya tuh golput itu waduh
sejak udah 15 tahun kalau ada pemilihan, pemilihan wali kota, gubernur, sampai presiden males ya. Baru pasti ya. Baru zamannya Ahok sama Pak Jokowi, apalagi yang Pilpres. Karena buat saya ini adalah satu harapan gitu loh. Gitu. Waduh, saya ini sudah umur udah hampir mengalami ngelihat politik Indonesia 50 tahun, tapi baru kali ini gitu loh. Saya ngalamin benar-benar sesuatu ya. Tapi kan nyatanya orang melakukan kebaikan itu diresponsnya pasti, ya ini mah udah hukum alam ya. Hukum alam. Apalagi yang mau dilakukan adalah melakukan sesuatu yang dari nggak baik jadi baik kan. Wah udah. Ya tapi itulah, untung nggak bosan gitu, tetap melakukan itu. Ya mudah-mudahan kedepannya sih ada penggantinya yang kira-kira bisa sepaham juga gitu. Kalau enggak, waduh, menjadi apa lagi gitu. Iya, luar biasa. Masih belum berani nebak-nebak Vera Om untuk 2024. Ada sih beberapa nama, tapi masih. Iya. Tapi memang kalau ngelihat di sini gejolaknya kan pasti berubah-ubah terus ya. Kalau ngelihat konstelasi begini kan di 2022 aja udah pasti ada sebuah perubahan gitu. Ngelihat situasinya ini gabung ke sini nih terus aja. Makanya ini sebetulnya Pilpresnya masih 3 tahun lagi, tapi orang udah nggak kerja lagi untuk negara gitu. Yang kerja ya Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri, yang lainnya sibuk. Ya kan, itu dia. Sibuk cari Itu kan aman. repotnya Gimana gitu, supaya di periode berikut dia masih bisa dipakai. Iya, itu kan susah jadinya gitu. Dan ini akan berlangsung sampai pas 2004. Jadi memang harus super sabar. Kalau enggak ya susah. Kosong-kosong jadinya urusannya. Iya. Ya kita tinggal, kalau begini udah tinggal berdoa aja yang terbaik. Yang the best. Soalnya yang berikutnya ini juga kita tinggal mesti lihat lagi Kapolrinya sama Panglimanya. Ya, Ini tapi kalau Kapolri sekarang ini menurut saya ada perubahan yang bagus lah. Ya, karena pasti satu kata gitu. Satu kata menurut saya bagus. Dan yang Kapolri sekarang ini kan betul-betul secara emosional feeling sudah sejak di Solo. Dalam situasi kayak begini kan memang diperlukan. Sekarang sebetulnya enak lah ini komposisinya enak ya. Dari yang ya ada beberapa yang walaupun ada 1-2 juga masih yang belum pro ya, tapi dengan kekuatan sekarang ini Bapak nggak terlalu capek lagi lah saya rasa. Ya walaupun tetap ini ya, tetap aja masalah itu makin banyak, cuman ada yang inilah, ada yang backup itu aja. Makanya kalau dengar ceritanya Pak Dudung, saya Pak Dudung ini elektabilitasnya harus terus dipacu, Pak. Gua bantu udah, saya bilang gitu kan. Mau bikin apa aja silakan, saya support, saya bilang. Karena dengan satu gebrakan dia ada sebuah perubahan yang sangat signifikan kan, gila kan. Yang selama ini yang waduh orang suka seenaknya aja, begitu pas dia luar biasa menurut saya. Udah nggak pakai tendang dan dia mau berkorban kan, ya kan, berani ngambil tindakan, berani ngambil sikap, itu yang luar biasa. luar biasa. Saya bilang waduh Pak Dudung ini udah 11-12 lah sama Bapak, saya bilang gitu, berani ngambil tindakan. Ya, soalnya Tanpa udah yang disuruh. sebelumnya kan istilahnya sinergi TNI Polri. Kalau Vera lihat jadi kayak semacam slogan.
Iya sih. Latihan, ngepam bareng, itu oke. Tapi pada kenyataannya giliran di lapangan, banyak anak buahnya yang gak akur. Kalau udah kayak begitu kan, tanggung jawabnya siapa atau gimana, ya balik lagi ke semuanya. Atasannya kayak gimana gitu loh. Iya. Nah, kan sekarang kalau udah atasannya Pangdam sama Polda udah bagus kayak gini, oh, Om ngelihatnya kalau inget gemeteran banget Om ngeliat itu seneng. Iya Seneng benar. apa ya, dalam hati itu alhamdulillah. Bukan apa-apa ya Om. Garda terdepan yang jagain keamanan negara kita loh Om. Kalau Iya benar. ini dipecah belah, ada Bos, bos, celah ya. sedikit aja, aduh, mau Iya. dikemanain negara kita rusaknya kayak kita nggak ngerti ke depannya kayak mana. Sebenarnya cuma satu kalau menurut saya. Selama ini orang tidak ada yang berani ngambil resiko. Jadi play safe aja. Wah, gue pengen safe. Takutin itu. Nah, ini makanya saya bilang ini walaupun tidak ada perintah secara langsung, ya pasti saya rasa sih direstui sama Bapak ya. Cuman keberanian untuk mengambil sebuah sikap itu kan gila. Yang selama ini nggak pernah terjadi menurut saya. Oh, Vera Dan sih saya bilang, siap Om, kalau disuruh dukung dukung Pak Dudung, the next Panglima, oh siap. oh iya jelas lah. Iya. Orang yang berani ambil resiko, dia makin Iya. gimana-gimana gitu loh. Oh, ini Dan nggak dia memang tepat. gampang. Tepat deh. Buat urusan istilahnya kan dalam TNI, Badan TNI sendiri aja kan ada berbagai macam, ada Kopassus, ada ini, ada itu. Mereka kan masing-masing punya calon, mereka pasti masing-masing punya punya jagoan mereka gitu kan. Iya. Dan Entah. dia lagi mau buat buku kan, saya support banget. Waduh Pak, ini penting buku supaya masyarakat tahu. Jadi justru dalam sejarah ketentaraan di Indonesia, baru kali ini ada Pangdam yang berani bertindak, skopnya apa di atas kewenangan saya bilang. Itu luar biasa menurut saya. Dan ini kita perlukan. Karena kalau enggak yang kita hadapin ini orang sengleng kan. Sekarang ini kan orang seenaknya perut kan. Ya, misalnya gitu. Sekelas Rocky Gerung aja bisa maki-maki, bilang presiden dungu, bini dungu. Kan gila menurut saya. Sampai bilang, dalam hati gue dia seorang akademisi. Ya ini hanya ngomong aja. Saya bilang, saya pengen gitu debat sama dia secara non-akademisi saya sama akademisi dia, kita ngomong apa aja. Saya cuma bilang bahwa lu tuh sebetulnya orang yang galau dari pandangan. Saya bilang begitu saya ngeliat muka dia ini orang galau sebetulnya, ngoceh karena ya jelas semuanya karena ada imbalannya, kalau enggak mana mau. Iya kan. Tapi yang saya sayangkan bahwa apa yang dia pelajarin selama, apalagi kalau kita bicara bahwa apa namanya dia apa keahlian dia, kalau menurut saya apa yang ilmu dia yang dia dapat itu sebetulnya sebuah teori semua, tidak pernah ada sesuatu yang nyata sekarang menurut teori ini apalagi ilmu filsafat itu kan menurut teori semua. Teorinya orang udah pada mati, belum tentu benar dulu yang dia ini kan. Saya selalu gitu, dan kebanyakan musuh saya orang yang mempelajari ilmu filsafat. Saya kan saya keliling ke universitas, misalnya saya ngajar fotografi, pasti yang rada nggak benar orang yang dosen filsafat, ilmu filsafat. Dia cerita mengenai teori, dan saya cuma jawab gini, lu mau berteori atau lu mau motret, saya gituin aja. Kalau mau berteori, ya, lu udah makan tuh teori, saya bilang. Lu motret kodok aja, iya, lu motret kodok aja kagak bisa, apalagi motret orang yang harus diajak komunikasi. Saya cuma bilang gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang. Semua berteori. Menurut teori ini, menurut teori, udahlah buktikan saja gitu. Ya seperti presiden kita tidak pernah berteori, tapi dia melakukan. Jadi semuanya. Iya kan? Masih kadang-kadang ngelihat orang sekarang, ini gila ya zaman sekarang orang cuman berteori aja, udah yang semuanya jadi ngerasa jago gitu. Padahal baru baca 2-3 halaman soal politik udah seorang politikus yang ini, kan gila kan.
Dan, kacau. dan yang lucunya setiap kejadian tiba-tiba semua orang berubah jadi para ahli. Ada Iya. kecelakaan pesawat, tiba-tiba jadi para komentator Lah, yang kayak paling makanya ngerti pesawat tuh itu kayak waktu gimana, black waktu box tuh kecelakaan apa. Sriwijaya. Iya, waktu kecelakaan Sriwijaya itu kan ya saya kan masih masih sering ngobrol sama teman-teman pilot saya kan, yang ada beberapa udah pensiun. Dia cuma ngomong, orang-orang sekarang nih kampret sok jago, dia pernah terbang kagak? Kenapa nggak nanya ke yang orang pengalaman kan itu? Ditanya pengamat perhubungan, pengamat apa perhubungan udara, ya cuma pengamat doang. Dia nggak pernah tahu apa yang dilakukan seorang pilot dalam kondisi kayak begitu. Ya bisa saja human error atau apa engine error atau apa weather bisa saja terjadi itu semua, tapi kan harus dicerna dulu, harus dilihat. Ini kan main komentar, wah ini gini segala macam, dan kebanyakan juga karena medianya yang bikin gitu kan. Jadi semua udah sok paling jago gitu. Jadi teman-teman saya yang pilot tuh banyak yang ngamuk tuh, gila. Udah sotoy semua katanya. Ngelihat Kadang-kadang udah ngeliat kalau netizen kondisi tuh gitu saya sering komentar ngobrol kan. sampai Iya. pada bilang selama ini kalau ada kecelakaan pesawat kenapa ya black box yang dicari terus udah gitu tapi nggak pernah diumumin. Orang sampai nanya sama suami, kebetulan kan suami kan angkatan Ya, udara kan, dia yang paling ngerti soal pesawat. ya Kenapa kan kalau nggak bisa soal black juga. box itu nggak diumumin secara umum? Oh tidak, black box itu ditemukan untuk menemukan kenapa pesawat tersebut bisa Iya, untuk kecelakaan, riset bareng bareng riset. menganalisis hal tersebut. Tetapi hal tersebut bukan untuk diumumkan secara umum, Iya. untuk dijadikan pelajaran ke pilot-pilot berikutnya, untuk dijadikan pelajaran untuk para pabrik pembuat pesawat, untuk dijadikan Benar. pelajaran yang kayak gitu kayak begitu katanya, bukan untuk dijelasin sama umum. Itu nggak ada tanggung jawab mereka, dan itu yang bisa tahu, yang boleh tahu itu cuman tim penyelidik kecelakaan. Setelah itu memberitahu ke pihak penerbangan, dan itu sudah sampai selesai di situ, di close, tidak ada lagi cerita untuk dijelaskan untuk Iya umum sih. gitu. Itulah kadang-kadang ini orang apa mereka nuntut berlebihan, apa demi sotoynya, demi keponya, nggak ngerti juga Vera, ya itulah makanya cuma bisa posting, cuma bisa tulis, please jangan jangan segala macem loh sama orang kita tuh, apa-apa kayak orang yang paling jadi ahli gitu loh setiap ada apa-apa di negara. Ya Iya. kecelakaan, ya bencana alam, tiba-tiba semua jadi ahli. Ya karena itu dia tadi apa, karena dipanggil polisi dipanggil TV pengen beken gitu loh. Ya nggak Hmm. setuju lah, ini COVID sekarang ini, waduh semua jadi seolah-olah paling tahu soal COVID, sampai ada dokter siapa itu saya lupa yang sotoy juga, wah itu pokoknya makan sekarang. Nah maksudnya udahlah nggak usah banyak banyak ngomong, saya bilang udah aja ikutin apa kata pemerintah. Yang paling tahu sebetulnya pemerintah kan, dia punya tenaga ahli banyak kan, tapi saling komentar saling ini ada. Akhirnya ribut. Ya emang Iya. sih turun ke jalan, emang sih kasih edukasi, tapi bukan berarti juga ngeguruin orang-orang yang ya mereka juga kan bergerak udah punya riset, punya orang-orang di luar yang kasih info dari negara-negara mana yang udah duluan kena COVID gitu loh. Tapi ya Ya, udahlah, iya. Ya, kadang-kadang apalagi kayak sekarang ini ya, kita paling tinggi 1 juta. Ya sekarang penduduk 250 juta. Kalau 1 juta belum ada 1%-nya. Lihat Amerika, lihat Belanda, lihat Italia. Ya bolehlah kita begitu, tapi nggak usah ngejelekin negeri sendiri. Maksud saya kan gitu loh. Apalagi sekarang ini kan kita nasionalisnya kurang, kekompakan kurang. Dalam kondisi COVID ini aja masih ribut soal segala macam suku, ras, segala macam. Aduh, mau gila aja menurut saya Indonesia ini, menurut saya. Tapi kalau udah kayak gitu, tinggal ngeledeknya doang, gitu kan. Jadi kadang-kadang aduh,
Ya saya bilang ya itu dia satu-satunya jalan ini, aduh, manusia kardus menurut saya, bukan bukan kampret kardus. Gila lah jana. Karena saya suka nyeletuk gitu ke teman-teman, saya apa sih maunya gitu loh, kayak gitu. Tapi lah yang penting semuanya kita sehat aja, itu paling penting. Jepang gimana Jepang? Aman ya? COVID aman? Atau enggak juga ya? Lagi parah-parahnya Om. Iya sih. Lagi. Tapi ini di Belanda kan, keluarga saya banyak tinggal di Belanda kan, keluarga dari istri. Waduh, Belanda di seumur negara dia baru kali ini terjadi apa? Jam malam. Tadinya belum pernah. Karena kerusakannya udah mulai parah, penjarahan udah masuk ke kota-kota kecil, gila loh. Udah nggak bisa nanganin polisi, gila kan. Di Dan negara berarti kalau luar, udah di negara luar udah parah Om, udah